Kitab Tasawuf Tok Kupalo bahagian 5. Sembahyang 5 waktu itu Rasulullah empunya waktu. Rasul 5 waktu Allah jadikan dia dahulu daripada 70.000 tahun dahulu lamanya, yaitu dari 4 bangsa: kudrat, iradat, rahmat, hibatnya. Maka tiliklah Allah akan 4 itu, menjadikan 5 rupanya, yaitu putih, kuning, merah, hijau. Bermula putih, waktunya subuh. Kuning, waktunya zuhur. Merah, waktunya asar. Hijau, waktunya maghrib. Dan hitam, waktunya isya. Semua ini pada tubuh manusia, tubuh kita. Maka sebab itulah berdiri, rukuk, sujud, duduk, karena Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam itu daripada 4 anasir, yaitu tanah, air, api, angin. Maka berdiri itu peri api, karena api nyala tegak menjulang ke atas. Rukuk itu perbuatan angin betul, condong. Sujud itu perbuatan air, karena air itu mengalir ke bawah. Dan duduk itu perbuatan tanah, karena tanah itu bumi. Demikianlah asalnya orang, ahlul hakikat. Adapun asal waktu yang 5 itu daripada alif, lam, ha, mim, dal. Adapun waktu zuhur itu huruf alif, maknanya dari wujud. Waktu asar itu dari huruf lam, makna daripada ilmu Allah. Waktu maghrib itu daripada huruf ha, makna kudrat Allah. Waktu subuh itu daripada huruf dal, makna daripada sir Allah. Maka dinamakan isyarat daripada zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Dan inilah sebenarnya sempurna Tuhan namanya. Maka ketahuilah oleh akan waktu yang 5 itu. Adapun pertama dijadikan Allah Ta'ala hati dan mata, inilah menjadikan waktu subuh. Kemudian dijadikan Allah urat, inilah menjadikan waktu zuhur. Kemudian dijadikan Allah tulang, inilah menjadikan maghrib. Kemudian menjadikan Allah roh, inilah dijadikan Allah waktu Jumat. Maka inilah berhimpun puji dan sembah jua adanya. Adapun kemudian itu, wahai saudaraku, ketahuilah olehmu dunia dan akhirat akan perkataan ini. Ingatkan dan pandanglah di dalam rupamu, berjalan, berdiri, bergerak, di dalam sembahyang, di dalam berkira. Jangan saudaraku lupakan pandangan itu seketika, walaupun sekelip mata jua pun. Maka kenyataan ini tiada tahu oleh orang, jikalau tiada guru yang kasih akan anak muridnya. Maka tiadalah dapat akan perkataan ini, tiadalah boleh dengar oleh orang lain, karena ilmu kesudahan. Maka tiada lagi dikata, inilah nama Mahmud Mutirada, artinya perhimpunan rahasia yang mulia-mulia. Inilah rahasia hamba kepada saudaraku. Maka hendaklah ingat baik-baik, jangan lupa walau sekelip mata jua. Adapun yang bernama milik Allah itu, yaitu segala sifat yang tuju pada kita, itu ialah barang wujudnya. Maka barang tiada mawujud melainkan dengan ampunya bayang-bayang, maka bukan ia tetapi lain daripadanya. Maka wajiblah atas kita mengambil hak Allah yang daripada kita. Inilah sifatnya, yakni jangan ada lagi hidup kita, tahu kita, melihat kita,
dan kata-kata kita, melainkan hanya Allah Ta'ala. Dengan hakikat hati jua, bukan dikata, dengan di lidah menyebut zikir La ilaha illallah, atau hu, atau tak kala duduk, berjalan, bergerak, diam, makan, minum, maka inilah lapas menilik bagi Allah, hendaklah kita pandang siang dan malam. Adapun kita ingin bertubuhkan Muhammad batin dan zahir, maka yang jadi pada tubuh kita hakikat karena kejadian roh kita dan tubuh kita daripada Nur Muhammad, nescaya Muhammad juga namanya. Maka tiada lain kepada hakikat dan jadi bertubuh yang batin dan zahir namanya itu, kerana nama rahasia itu terlalu banyak. Allah pun namanya jua. Adapun sebenar-benar sifat kepada kita, inilah rahasia yang sebenar-benar rahasia yang ada pada kita yang ketahui. Adapun jalan hakikat inilah sifat af'al, tiada lagi hati menyebut dan tiada lagi lidah berkata, hanya sifat asma, hayat, ilmu, kudrat, iradat yang mengatakan. Tiadalah hati lagi karena rahasia Allah, hayat, ilmu, kudrat, iradat, nama rahasia Allah kepada batin kita, memerintah roh-roh, memerintah hati. Hati memerintah tubuh, maka tubuh pun berlakulah berbagai kehendak memerintah sekalian itu. Maka makrifat ada dengan sendirinya, tiadalah dua, tiga. Hanya Allah memuji dirinya sendiri, tiadalah kita lagi rasa hati dan tubuhnya. Maka jangan diingatkan lagi, hanya Allah yang ada itu, karena Allah yang bernama rahasia itu, kehendaknya kita menjadi serasi dengan Dia. Asal kejadian itu 4 anasir, yaitu tanah, air, api, angin. Turun kepada kita, tanah itu tubuh kita, angin itu napas kita, api itu darah kita, air itu rahasia bagi kita. Maka inilah mengenal diri namanya. Kejadian tanah itu bernama syariat, kejadian angin itu bernama tarikat, kejadian api itu bernama hakikat, kejadian air itu bernama makrifat. Inilah mengenal diri namanya. Maka syarat itu umpama kaki, tarikat itu umpama tangan, hakikat itu umpama tubuh, makrifat itu umpama kepala. Maka tiadalah ia bercerai, hendaklah kita hilangkan bicara tubuh, dirahasiakan inilah panah namanya. Maka tiadalah boleh bercerai, hanya ada Allah sendiri, karena dilihat mengatakan tiada mengenal Allah, hanya Allah. Maka tiada dapat kita mengenal Allah karena tiada kita melihatnya. Adapun yang kata berbagai-bagai itulah rahasia Allah kepada batin dan zahirnya, kita mengatakan La ilaha illallah. Itulah rahasia Allah yang mengatakan rahasia. Artinya tiada lagi hatinya dapat mengenal Allah, hanya rahasia Allah saja yang dapat mengenal. Maka berganti-gantilah tubuh dan hati itu tiada lagi menyebut, hanya Allah dengan rahasia jua, yaitu yang ada pada jalan makrifat. Tatkala mengatakan Allahu Akbar, itu hanya Allah yang ada menyebut, jangan ada lagi rasa berbagi-bagi yang diingatkan batin dan zahir, hanya Allah saja. Maka hilanglah cita-cita yang lain, hanya Allah yang ada pada makrifat itu. Maka hairanlah kita cercengan-cengan setelah itu Allah tahukan dirinya dan tidak tahu akan Tuhannya. Jikalau lagi kata di dalam hati kita menyebut itu dan yang disembah itu Allah, maka jadi dua, maka lagi ada rasa. Jikalau anugerah Allah akan hambanya mengerti pengejaran itu menjadi asa, jikalau kita zikir atau sembahyang, jangan berbeza lagi. Jika mengatakan La ilaha illallah,
Rahasia Allah, kehendaknya Allah memuji sendiri dan hati memuji dirinya Allah. Jangan lagi kata hati memuji itu, hanya rahasia Allah juga memuji dirinya, beza yang dipakai oleh aulia Allah sekalian. Maka tiada lagi makrifat kita, hanya sendirinya dengan rahasianya dan kehendaknya. Maka inilah panah pada Allah dan ya Allah. Jikalau sudah rasa kepada Allah, maka tiada bercita-cita kepada yang lain lagi. Maka hendaklah wahai saudaraku sekalian, pagi dan petang, siang dan malam, dunia dan akhirat, hidup dan mati jangan berubah lagi. Adapun yang bernama alam safir itu di dalam otak kita, karena otak kita itu tempatnya nyata roh kita yang bernama alam safir itu karena alamnya. Adapun yang bernama alam kabir itu pula ialah tubuh yang nyata diperintah rahasia Allah, tempat nyata roh. Adapun tempat segala perintah itu daripada tengah hati kita, maka berkehendaklah hati kita berbagi-bagi. Adapun rasa itu pula di dalam pesaat, artinya di dalam jantung kita. Maka inilah namanya Allah, maka inilah rahasia zat, karena di sana tempat nyata segala kehendak Allah. Maka sir kita itu namanya sifat batin. Di dalam tubuh kita bernama sifat zahir, jua sekalian adanya. Adapun masa kita tidur itu hilang segala rasa, sebab tiada diperintah rahasia Allah. Jangan hendak berbagi-bagi, ingatkan dirinya tiada. Jangan hendak berbagi-bagi, ingatkan diri pun tiada. Hanya yang ada hayat, karena rahasia Allah itu jadi berkehendak kepada manusia dan segala binatang. Jika tiada batin dan zahirnya itu berkehendak baginya, maka roh itulah yang bernama manusia, bernama tubuh pada sekalian aulia Allah. Maka roh itulah bernama makrifat, yang dapat berjalan batin dan dapat melihat batin. Yang demikian itu roh itulah yang melakukan perintah rahasia Allah. Orang yang sudah sampai ilmunya itu bertubuh hidupi, bertubuh akan Muhammad. Sekian jua adanya.